warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi Ibu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya ingin ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nih, teman-teman mau siapa nih yang mau mimpin? Aku. Oke, silakan. Sebelum kita mulai konseling kelompok ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih ya. Teman-teman di sini sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum. Ada yang tahu nggak sih kegiatan konseling kelompok itu apa? Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi konseling kelompok itu merupakan layanan bimbingan konseling yang tujuannya itu untuk membantu anggota kelompoknya, yaitu kalian semua, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Fungsinya itu untuk memahami, untuk pencegahan, dan untuk pemeliharaan. Nah, teman-teman tahu nggak sih asas-asas dalam konseling kelompok apa? Oke, Ibu kasih tahu ya. Jadi dalam konseling kelompok itu ada beberapa asas yang harus teman-teman ketahui nih. Jadi ada asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan yang dimana Ibu harap teman-teman di sini dapat menjaga informasi yang teman-teman dapatkan pada kegiatan hari ini. Dan juga Ibu berharap teman-teman dapat terbuka memberikan pendapat-pendapatnya. Serta teman-teman mengikuti kegiatan ini dengan sukarela, tidak ada rasa ragu sama sekali. Teman-teman ragu nggak mengikuti kegiatan ini? Oke, baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu nih. Jadi teman-teman bisa sebutkan nama dan asal tempat tinggal ya. Mungkin dimulai dari Ibu ya? Iya, boleh. Oke, jadi perkenalkan, nama Ibu Liana, bisa dipanggil Ibu Lia. Ibu alamatnya dari Palembang. Oke, mau dilanjut dari siapa nih? Aku. Oke, boleh, silakan. Perkenalkan, nama aku Una, Ya. asal dari Pulau Sari. Oh, nah, selanjutnya. Perkenalkan, aku Nova Poniati dari Patia. Oke, boleh, selanjutnya. Perkenalkan, aku Sofi, asal dari Patia. Perkenalkan, nama aku Nihaya Sutisna, aku sama kayak Una, kita Pulau Sari ya. Perkenalkan, nama aku Yandi, asalku dari Rangkas Bitung. Oke. Nama saya Sofia, saya dari Ujung. Oke. Ini yang paling jauh siapa nih? Aku Damai. Wih, nanti kita kapan-kapan ke rumah Damai nih ya. Gak mau, jauh. Oke, kita lanjutkan ya. Sebelum kita memulai ke tahap berikutnya, alangkah lebih baiknya kita ice breaking dulu nih supaya teman-teman lebih fresh. Apakah bersedia? Siap. Oke, jadi ice breakingnya itu nanti Ibu kalau Ibu bilang kanan, kalian hadap kiri sambil bilang kiri. Kalau Ibu bilang kiri, kalian hadap kanan sambil bilang kanan. Apakah dapat dipahami? Bisa. Kita mulai ya. Kiri. Kanan. Belum pokok ya. Kita coba lagi ya. Kan dia bilang kiri, tapi dia hadap kanan sambil bilang kanan. Ya, begitu. Udah paham? Kita coba lagi ya. Oke, kanan, kiri, kiri, Kanan. kiri, kiri, kanan. Kanan. Ini masih belum konsentrasi ya. Kita coba lagi sekali lagi ya. Kanan, kiri. Masih belum connect ya. Kita coba lagi, oke? Kanan, kiri, kiri, Kanan. kiri, kiri, kanan. Kanan, kiri. Oke, baik. Oke teman-teman, Ibu tegaskan lagi bahwa dalam kegiatan konseling kelompok itu ada yang namanya kerahasiaan. Nah, Ibu ingin mengajak teman-teman untuk menulis ikrar janji kerahasiaan. Apakah teman-teman bersedia? Bersedia.
Oke, silakan keluarkan penanya. Dan oke, silakan dibagikan dulu teman-teman. Oke, sudah siap? Siap. Janji kerahasiaan. Dengan ini saya tulis nama kalian selanjutnya. Menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan segala data. Sudah? Atau keterangan lainnya yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain dan kegiatan yang ada di ruangan ini dan berakhir tetap di ruangan ini. Titik. Sudah? Sudah. Sudah. Udah Bu. Udah Bu. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, gimana kalau kita mengucapkan janji ini secara bersama-sama? Baik. Jadi teman-teman ikuti ibu ya. Iya. Janji kerahasiaan. Janji kerahasiaan. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain dan kegiatan yang ada di ruangan ini akan tetap berakhir di ruangan ini. Baik teman-teman, karena kita sudah mengucapkan ikrar, Ibu harap teman-teman dapat menjaga kerahasiaan ini ya. Nah, janji itu boleh teman-teman simpan sebagai saksi, oke? Silakan disimpan dulu. Ibu ini kira-kira kita waktunya sampai jam berapa ya? Berapa menit itu? Oh iya, Ibu lupa yang menjelaskan terkait waktu. Jadi teman-teman, kegiatan coaching kelompok ini bagaimana jika kita batasi waktu 45 menit? Gimana? Karena kalau misalkan kelebihan, takutnya teman-teman juga jenuh. Terus pasti teman-teman juga ada masuk kelas lagi ya? Iya. Oke, baik kita lanjutkan ya. Ibu jelaskan dulu caranya ya. Jadi caranya itu teman-teman menceritakan permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman. Nah nanti setelah itu kita akan memilih permasalahan siapa yang lebih tepat untuk kita cari solusinya secara bersama-sama. Nah apakah sudah paham? Sudah. Sebelum kita lanjut ke menceritakan permasalahan teman-teman, ada yang ingin dipertanyakan dulu? Tidak ada Bu. Sudah siap? Siap. Oke, mau dari siapa dulu nih untuk menceritakan permasalahannya? Dari aku Bu. Ya boleh. Aku tuh suka
suka malu Bu kalau misalkan lagi presentasi gitu kan, karena kayak kelihatan gugup aja gitu, kayak ngomongnya tuh nggak jelas gitu, belibet gitu, terus kayak nggak langsung gimana ya, ketangkep gitu sama teman-teman tuh, itu aja sih Bu. Jadi kamu malu ketika interaksi di kelas ya? Iya. Oke, selanjutnya ya Aku boleh nih. sering datang terlambat ke sekolah soalnya tidurnya suka malam. Oke, telat ke sekolah ya? Iya. Selanjutnya? Oh Ibu, Ya, sudah. aku merasa kayak stres gitu Ibu, terlalu banyak tugas yang gitu. Oke, jadi stres ya? Aku Bu, Ya. aku kayak di kelas itu kan kayak program peta. Aku tuh kayak ngerasa gak bisa sendiri kok. Teman-teman kayak ngerjain cepet nih, kasih pertanyaan nih sama gurunya, langsung cepet gitu. Aku malah kayak begini, ngerasa ya gak bisa sendiri. Oh, berarti kesulitan dalam berkelit ya? Oke, yang lain? Jadi Bu, aku tuh malu kalau misalkan interaksi sama orang-orang. Tapi kenapa ya kalau misalkan sama orang yang belum kenal, aku bisa tuh berinteraksi. Tapi kalau misalkan sama orang yang udah kenal, malu aja gitu. Paling kalau misalkan berinteraksi, kalau misalkan yang benar-benar penting aja. Terus aku juga kayak introvert gitu Bu. Jadi kalau misalkan habis bertemu orang banyak tuh, rasanya lelah gitu, capek gitu. Oke. Ya, Ibu. Jadi aku tuh kalau ke sekolah tuh sering kesiangan karena saya tuh tidurnya suka larut malam. Terus suka dimarahin sama guru kalau terlambat. Jadi aku malu gitu ke teman-teman. Oke. Oke teman-teman, karena teman-teman sudah menceritakan semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman. Nah, kira-kira mau permasalahan siapa dulu nih yang kita selesaikan permasalahannya pada hari ini? Kayaknya Ulan Ibu. Soalnya kita juga Ibu merasakan gitu. Udah gimana kalau permasalahannya kita bahas pada hari ini? Bersedia? Mau? Oke. Boleh diceritakan lagi permasalahannya secara detail? Jadi Bu, aku tuh kalau misalkan berinteraksi sama orang-orang itu malu gitu Bu. Kalau misalkan berinteraksi pun itu pun harus misalkan yang benar-benar penting aja. Soalnya kalau misalkan interaksi itu kalau misalkan tatap muka gitu ya, berinteraksi itu harus saling lihat ya. Itu tuh kayak dapat lama-lama gitu Bu. Kayak bertatap kamu tuh kayak kalau lagi tatap-tatapan gitu kan, kayak langsung malu gitu, gak bisa lama-lama gitu. Iya Bu, kayak gitu. Terus kalau misalkan habis berinteraksi sama orang-orang banyak gitu ya, itu tetap lelah, capek, pusing. Energinya gampang habis kalau ketemu. Oke. Oke teman-teman, ada yang mau memberikan tanggapan? Aku mau bertanya. Una kan tadi menjelaskan kalau bertatapan sama lawan bicara, Una itu merasa malu. Nah, malunya itu karena apa? Gitu. Apa yang ada di pikiran Una sampai Una itu merasa malu? Emang kenapa gitu? Malu aja gitu karena dilihatin. Malu karena dilihatin. Ya kadang orang itu kayak misalkan aku juga kalau misalkan dilihatin kayak kita bakal matanya tok gitu tuh, jadi gimana gitu. Tapi kalau malu karena dilihatin kan yang namanya berbicara harus saling tatap menatap ya. Jadi di pikiran Una itu apa gitu, malunya malu karena dilihatin karena apa gitu tuh. Apa yang mengganggu pikiran Una, takut karena si lawan bicara itu melihat Una kayak ih si ini mah gini atau gimana gitu. Enggak, emang kayak gitu doang. Maksudnya emang apa ya, emang malu gitu kalau dilihatin gini gitu kan. Ada orang yang bicara natap, ada yang bicara nggak natap gitu kan. Tapi dia mendengar gitu. Tapi kamu nggak bisa memilih ya. Tidak Nggak bisa, tapi yang penting nggak dengar gitu. Natap cuma kayak gini aja, dilihatin gini aja. Apa emang benar-benar harus gini? tergantung orang-orangnya. Berarti si Una itu harus belajar bisa berbicara di tatap sama orang lain. Karena itu suatu etika dalam berbicara, yang dimana dalam berbicara itu harus saling tatap menatap. Kalau si lawan bicara itu menatap kamu, kamu yang menatap balik itu disebut tidak sopan.
dia, takutnya dia merasa nggak dihargai. Iya, itu. Bener-bener tuh kayak tadi kata Sophie sama Teh Sophia, kayak kamu tuh harus belajar kayak jangan malu, maksudnya jangan terlalu kayak boleh saling apa tapi kayak biasa aja, jangan terlalu kayak ngomong kamu kan jangan gitu terlalu sangat banget, kayak minimal kayak ngobrol kayak ada dikit gitu boleh gitu. Oke. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Oke, jadi Una, sebenarnya rasa malu itu adalah hal yang wajar ya dirasakan oleh setiap manusia ya tentunya. Tetapi Una juga harus keluar dari zona nyaman Una. Kalau Unanya terus-terusan merasa malu jika berkomunikasi dengan orang lain, maka Una bakal merasa bahwa gimana nih caranya kalau ngobrol sama orang ini tapi akunya malu. Nanti dia bakal merasa bahwa aku itu acuh ke orang tersebut. Nah, jadi Una itu harus mencoba kalau Una itu bisa menatap mata orang tersebut ya. Sedikit demi sedikit Una pasti bisa untuk menatap mata orang itu ya. Jadi Una, Ibu hanya bisa memberikan tips ya kepada Una. Jadi coba Una gunakan satu pertanyaan setiap harinya. Seperti, kenapa aku harus malu berbicara dengan mereka? Kenapa orang lain bisa bertatap-tatapan tetapi aku nggak bisa? Ya kan? Terus Una juga harus mencoba untuk keluar dari zona nyaman. Kalau Una tetap malu, nah itu akan mempengaruhi perkembangan Una dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kalau misal Una, aku ingin aku itu jadi nggak malu, tetapi Una tetap di zona nyaman Una, itu kan bakal menghambat untuk perkembangan Una juga ya, begitu ya Una? Ya, Bu. Oke Bu, aku mau bertanya. Ya silakan. Una kan malu ya, jadi malu itu beda nggak sama introvert? Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi teman-teman, malu dan introvert itu dua hal yang berbeda ya, harus teman-teman ketahui, jangan sampai salah. Jadi rasa malu itu cenderung adalah perasaan seseorang merasa takut dalam berinteraksi dengan orang lain, baik bersosialisasi maupun berada di lingkungan sosial lainnya ya. Nah, sedangkan introvert adalah cara seseorang untuk mencharger energinya dengan cara me time. Jadi orang tersebut itu membutuhkan waktu sendiri, seperti melakukan hal-hal positif lainnya ya. Jadi malu dan introvert itu dua hal yang berbeda ya teman-teman. Oke, Una, dari beberapa saran yang tadi teman-temannya berikan, boleh Una tulis di buku Una langkah apa yang akan Una lakukan setelah mengikuti konseling kelompok ini. Ya? Sekarang Iya, boleh sekarang Una. Nah, untuk teman-teman yang lainnya, Ibu mau nih teman-teman mengevaluasi bahwa apa yang tadi kita bahas nih dalam kegiatan ini. Nah, aku mau teman-teman berdiskusi terkait apa yang teman-teman dapatkan pada kesempatan hari ini. Nah, boleh Sophia, Damriati, dan Niha berdiskusi terkait apa yang teman-teman tadi bahas ya. Nanti boleh teman-teman ceritakan kembali kepada Ibu ya. Nah, untuk Sophia dan Nova, kalian berdua ya. Oke, silakan.
Oke, Una apakah sudah selesai? Sudah Bu. Oke, Una silakan dibacakan langkah yang akan Una lakukan setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Baik Bu. Jadi setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini, saya akan memulai untuk bangkit dari zona nyaman saya. Kemudian saya juga ketika berinteraksi akan lebih berani untuk menatap muka lawan bicara karena itu merupakan etika berinteraksi. Mungkin itu saja. Oke, Una, itu adalah langkah awal Una ya. Sangat bagus Una. Nah, untuk teman-teman ini nih, ini kira-kira apa yang teman-teman dapatkan dalam kegiatan konseling kelompok pada hari ini? Bu. Ya, boleh, silakan. Oke Bu, jadi kan saya baru tahu ya setelah mengikuti konseling kelompok ini ternyata kalau berbicara sama teman nih kita itu nggak natap balik lagi, misalkan teman kita itu natap kita tapi kita mengalihkan tatapan gitu, ternyata itu sangat tidak baik ya, tidak sopan gitu. Ya, sudah. Terus juga saya baru tahu Bu kalau misalkan introvert sama malu itu beda. Oke, jadi teman-teman sudah paham ya terkait permasalahan tersebut. Dan teman-teman, karena waktu kita mulai habis nih ya, untuk tindak lanjut selanjutnya kegiatan konseling kelompok kita mau dilakukan kapan? Minggu depan. Minggu depan. Waktunya? Sama aja hari ini sama. Oke. Jadi untuk tindak lanjutnya kita akan lakukan minggu depan pada hari dan waktu yang sama ya teman-teman. Nah, sebelum kita tutup, Ibu ingin minta perwakilan dari teman-teman untuk memberikan satu pesan dan satu kesan. Nah, mau siapa nih? Saya Ya, boleh. Saya akan memberikan pesan Ibu bahwa dari pertemuan hari ini saya mendapatkan bahwa kalau introvert dan malu itu hal yang berbeda dan bahwa berbicara ketika berbicara itu harus menatap teman karena itu suatu etika berinteraksi. Jadi mungkin itu aja Ibu. Oke. Pesannya untuk kita semua apa yang tadi sudah dibicarakan oleh kita semua tadi pada saat sesi konseling kita menerapkannya di kehidupan sehari-hari saja. Baik teman-teman, karena kegiatan kita telah selesai, Ibu ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Untuk menutup kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, demikian teman-teman. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.